sore lur. Masih setia menemaniku toh? Coba tebak, aku lagi panen apa ini? Betul sekali, andaliman lur. Oh iya, kali ini aku berada di Huta Paung, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara. Lur, pohon andaliman ini dapat tumbuh hingga 5 meter dan biasanya tumbuh pada dataran tinggi dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Dari bentuk buahnya, kecil, bulat, dan bergerombol, mirip seperti lada. Andaliman ini juga masuk dalam kategori jeruk-jerukan. Harus hati-hati yo saat memanen andaliman ini, durinya banyak dan tajam banget iki. Kalau ketusuk, yo lumayan juga. Sakit besti. Hah? Orang lagi panen kok kasih kita suruh mainkan. Ya bantuin aja. Oh, udah deh buatan panen. Wah ini. Lah piye toh? Orang ketusuk duri malah disuruh main gitar. Gimana sih Bang Warno? Dul, bawa aja nih ke UMKM. Udah banyak? Udah Lanjutkan panennya. boleh. Ya udah, aku antar dulu ya Bang, keburu sore mau diolah. Ini Bang, nganter andaliman. Oke, makasih ya. Taruh di bawah aja. Ada yang bisa dibantu Bang? Itu di depan ada jahe yang baru kita beli, itu nanti mau dicuci. Tolong bantu cuci ya di pancuran. Oh iya Bang. Oke. Mulai teh, Dul. Sebelum diolah, ya kita bersihkan dulu dari tanah yang menempel. Pakai air mengalir yo, jadi kotoran pun langsung terbuang semua. Oh iyo, UMKM yang aku bantu kali ini adalah UMKM Bandrek. Tidak hanya di Jawa Barat, tapi di berbagai daerah pun mulai ada minuman penghangat badan ini. Wis bersih dan kinclong iki jahene. Langsung kita antar aja yo. Bang, Ini Bang, jahe yang udah dicuci Bang. siap. Taruh situ aja dulu. Iya. Oke, mulai teh, Gul. Ada yang bisa saya bantu lagi Bang? Nah, ini yang sudah diparut, tolong kau peras dulu situ. Oh, oke Bang. Iya Bang. Semua Bang? Semua. Nanti biar aku lanjut, Bang. Ya. Pas banget, jahe yang sudah dicuci akan langsung digiling. Kalau diparut, yo bisa semaput soalnya lur. Selain jahe, bandrek kurang lengkap rasanya kalau gak ada manis-manisnya. Perlu ada gula untuk melengkapinya. Kita pakai gula merah yo, diiris tipis-tipis agar lebih mudah larut dan hancur saat dimasaknya. Nah, hasil parutan inilah yang selanjutnya aku kerjakan, yaitu tinggal diperas. Supaya lebih maksimal memerasnya, pakai kain yo, sehingga benar-benar sarinya terambil semua. Dan inilah inti dari bandrek yang akan kita buat. Sudah semua nih lur, langsung aja kita masak yuk. Sebelum wajannya panas, langsung kita masukkan saripati jahenya. Lalu tambahkan gula putih dan gula merah. Proses pembuatan bandrek andaliman ini hampir mirip seperti pembuatan gula semut lur.
Judulnya aja bandrek andaliman. Jadi ketika gula sudah larut, langsung dimasukkan andaliman ke dalam wajannya. Utuh-utuh aja lur. Soale iki yang bikin istimewa bandreknya lur. Gimana Dul? Udah masuk semua andalimannya? Oh, udah bang. Gula sudah, gula pasir, gula merah, andaliman sudah masuk semua. Oke, makasih banyak nih udah bantu. Ini ada sedikit nih tuh ngatin badan tim malam, biar aku aja lanjutin. Buat aku nih bang. Makasih ya bang ya. Oke Dul. Pengadukannya membutuhkan waktu sampai 2 jam lamanya. Nah, sampai menggumpal seperti ini jadi nih. Setelah disaring hingga menjadi butiran halus, bandrek andaliman ini siap untuk di-packing dan dipasarkan hingga ke seluruh Indonesia lur. Lumayan lur, udah bantuin UMKM dikasih bandrek andaliman juga. Buat malam hari angetin badan minum bandrek. Duh, itu bawa apa? Ini toh bandrek andaliman. Oh, Itu mau kemana? aku mau buat cookies. Di Buat rumah. cookies? Iya. Pasti enak itu. Yuk kita coba yuk kalau gitu. Ayo toh. Ayo. Aku mau bikin inovasi aja sekalian. Kue pakai bandrek andaliman pasti sedap. Gimana kalau kita bikin olahan khas dari Jerman aja, yaitu likupen. Bahannya sederhana, ada tepung terigu, gula halus, margarin, pala bubuk, kayu manis, gula pasir, vanili, dan telur. Semua bahan dimasukkan untuk menjadi adonan ya lur, kecuali gula halusnya, hanya digunakan untuk menjadi topping. Pertama, tepung terigu, telur, margarin diaduk sampai merata. Kemudian tambahkan bandrek andaliman ke dalam adonannya yo. Lalu masukkan vanili, bubuk rempah, langsung dimasukkan dan adon lur sampai menjadi kalis. Ditambahkan sedikit air juga boleh kok lur. Likupen ini merupakan cemilan saat musim dingin karena dengan adanya rempah-rempah dapat membantu menghangatkan badan. Apalagi ditambah andaliman, yo pasti makin enak pol. Sambil menunggu kalis, untuk toppingnya kita tambahkan pasta makanan pada gula halusnya. Itu, kita tinggal dulu ya. Langsung tinggal cetak aja nih itu. Kita buat menyerupai cookies aja yo. Tinggal dibulatkan dan dipipihkan. Mudah toh lur. Supaya gak lengket, adonannya dilapisi mentega dulu. Nah, sudah jadi. Tinggal kita oven aja lur. Kurang lebih 45 menit sampai benar-benar kering luarnya, tapi masih lembut di dalam. Ini dia hasil ovennya. Ditambah gula halus berwarna jadi makin meriah yo. Ayo itu, jangan pakai lama, langsung dicicipin. Coba toh, pasti enak. Waduh lur, iki enak banget ternyata. Bagian luar krenyes-krenyes, tapi dalamnya lembut dan empuk. Apalagi ada sensasi getir-getir andaliman dalam cookiesnya. Bener-bener lain dari yang biasa ku makan lur. Monggo yang mau dicoba di rumah yo.
Jalan-jalan ke kampung paling asik, ya begini, sepedaan sambil menikmati suasana kampung. Kebetulan, aku sekalian diajak Teh Risma nyari Hermes. Katanya, di sini banyak. Gak apa-apa teh, ini cuma biawak. Aman. Gak apa-apa nih. Walah Teh, masa sama biawak aja takut? Padahal nggak berbahaya loh. Oh sini aja Teh. Sini aja Teh. Gak apa-apa, aman. Baik. Ya sudahlah, berarti aku nih yang harus nyari Hermes. Oke deh. Ayo Jang, bantuin ya. Hermes banyak ditemui di perairan air tawar, seperti sungai. Memang sih, Hermes ukurannya sangat kecil, tapi kita punya banyak seser. Wah, lumayan lah. Kayaknya udah dapat banyak nih. Pulang yuk. Merebus Hermes nggak perlu waktu lama. Hermes cukup dimasak tanpa air sampai membuka. Kalau cangkangnya sudah terbuka, tandanya Hermes sudah matang. Oh iya, sesekali perlu dibolak-balik supaya matangnya merata. Setelah ditiriskan, Hermes bisa langsung dikupas. Walaupun kelihatannya hanya mengeluarkan daging Hermes dari cangkang, tapi ya perlu stok sabar banyak juga loh. Hermes yang kami cari
akan dimasak menjadi bola-bola Hermes. Begini racikan bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, gula dan garam yang diulek sampai halus. Oh iya, jangan lupa siapkan juga daun salam dan batang serai yang digeprek. Kalau yang diiris hanya bawang bombay dan cabai merah. Untuk bahan tambahannya bisa pakai sayuran seperti wortel, mentimun, dan seledri. Bawang bombay dan irisan cabai merah ditumis sampai layu. Selanjutnya, baru masukkan bumbu halus dan pelengkapnya. Kalau sudah, baru masukkan Hermes dan wortel. Ingat, harus terus diaduk sampai matang ya. Sip, nasi hangat sudah ada. Tumisan Hermes juga sudah matang. Saatnya bikin bola-bola Hermes. Caranya mudah saja. Campur nasi hangat, tumisan Hermes dan sayuran. Lalu bentuk bulat-bulat seperti ini. Sambil ditekan-tekan supaya memadat. Kalau khawatir bola Hermesnya pecah, bisa pakai daun pisang untuk membungkusnya. Kepala Hermesnya udah jadi nih. Woi. Oh, sudah jadi. Yuk, Jan, makan ya, makan arah dulu, makan. kepala Hermes. Sini, Yuk. sini. Wah, sudah matang nih Hermes kita. Ayo, langsung serbu Jang. Bola Hermesnya top banget rasanya. Gurih dan pedas. Apalagi ada nasinya. Cocoklah buat pengganti makan siang yang kelewat karena berburu Hermes tadi. Gundul! Dul! Pemanfaatan rimpang jahe sangat beragam, mulai dari bumbu masakan, obat tradisional, sampai minuman. Jahe yang sedang dipanen Mbak Anis ini akan dibuat minuman cepat saji alias jahe instan. Biasanya, jahe sudah bisa dipanen setelah 8 bulan. Umur segitu, jahe sudah bisa jadi bumbu masak. Kalau untuk pembibitan,
jahe dipanen 2 bulan lebih lama. Mbak Anis, wis akeh ki lho. Iya, Bu. Ki wis akeh. Celun Mas Gundul kana ya, kon nggawa iki. Oh iya, Bu. Gundul. Dul. Dul. Gundul. Ngendi Dul? Dul, Gundul. Gundul. Ngendi ya? Gundul. Gundul. Dul. Gundul. Loh, kayak suaranya Mbak Anis. Di mana ya? Dul, ngendi Dul? Gundul. Itu dia. Dul. Dul. Aku ngaret golek suket lho, Mbak. Tak celuki ning kono mau nek putih-putih lewat. Putih-putih apa to lho ngawan-awan. Ning kono pokoke medeni banget. Butuh aku lho pokoke aku ngaret nang kono kok. Ya wis ayo nek nu direwangi ibu nggawa jahe. Oh iya. Putih apa tuh, Mbak? Ngapura ya Mbak, cuman guyon kok. Bu, jane kok betah mata je. Ya gawani jendol ya. Dicuci sekalian ya. Oh, iya. Mbak, jahenya taruh mana, Mbak? Mriku Mas. Oh iya. Dol bantu Marti ya, Dol. Oh, iya, Pak. Oh ya wis nek ngono aku tak gawe adonan dhisik. Oh, iya, Pak. Ternyata jahe berasal dari India. Pada zaman penjajahan, jahe termasuk rempah yang sangat diminati. Mungkin karena efeknya yang memberi rasa hangat dan pedas yo. Aku paling suka minuman jahe. Tinggal dibakar, dimemarkan, terus diseduh air panas. Pokoknya mantap rasane. Aroma jahenya juga lebih kuat. Bagian terpedas jahe ada di bawah kulitnya. Sebaiknya mengupas kulit jahe tipis-tipis saja. Kalau sudah dicuci bersih, bisa langsung diparut. Hasil parutannya akan diperas. Nah, air perasan inilah yang diolah menjadi jahe instan. Bu, ngantar sari jahe nih, Bu. Ya, Dul. Matur suwun ya. Oh iya, Bu. Nah. Biarpun namanya jahe instan, tapi nggak cuma jahe aja loh bahannya. Ada tambahan bahan lain seperti gula pasir, gula merah, serai, daun pandan, kayu manis, dan daun jeruk. Selama direbus, air jahe harus diaduk terus-menerus. Kalau sudah berbentuk butiran seperti ini, tandanya jahe instan sudah jadi. Tinggal menyaring saja. Butiran kasar harus disaring dan dihancurkan lagi sampai semuanya halus.
Selagi aku dan ibu-ibu membuat jahe instan, ternyata Mbak Anis dan Bu Sarti sudah menyiapkan bahan kue japlek alias jahe gaplek. Daerah Wonogiri memang terkenal dengan potensi gapleknya. Sampai-sampai disebut kota gaplek. Tepung gaplek, maizena, bubuk agar-agar, sagu mutiara yang sudah direndam, dicampur dan ditaburi garam secukupnya. Biar gurih, ditambah parutan kelapa. Oh iya, kelapanya yang masih muda ya. Kalau ingin warna coklat, bisa memakai gula merah. Tapi kalau ingin warna lainnya, bisa diganti gula pasir dan ditambahkan pewarna makanan. Ini Mbak ambasi jahe. Oh iya, matur nuwun. Nah, ini dia yang katanya bikin rasa japlek jadi spesial. Ada tambahan ampas jahe. Ternyata ampas yang biasanya dibuang atau jadi pakan ternak ini masih bisa dimanfaatkan toh. Adonan japlek dikukus selama 20 menit. Aku jadi penasaran, rasanya seperti apa yo? Wah, ternyata enak juga yo kue japlek ini. Sensasi pedas dan hangatnya terasa. Meskipun hanya ampas jahe, aroma jahenya juga masih tajam. Makan kue japlek ini meskipun cuma sedikit, tapi mengenyangkan loh. Itu karena ada tambahan gaplek yo. Jalan-jalan ke desa paling asik kalau bisa ikut kegiatan warga lokalnya. Jangan cuma lihat siapa yang di belakangku ya, tapi lihat juga yang ada di jok motorku ini. Kalau bentuknya seperti ini, sudah pasti aku akan diajak panen. Kata Mbak Yayan, blimbing di sini manis-manis. Aku jadi penasaran. Oke Mbak, aku siap mengantar kemanapun asal bisa icip manisnya blimbing yang Mbak Yayan ceritakan. Ayo Dul, kita panen blimbing. Oh, Ayo udah siap matang ini. oh yang asal besar-besar ya? Iya. Oh iya ya. Gampang menemukan blimbing enak di Kebumen, Jawa Tengah. Antara lain di Desa Puri. Ada juga di Desa Maduretno, Kecamatan Bulus Pesantren.
Kata Mbak Yayan, belimbing Kebumen memang terkenal manis dan harum. Daging buahnya juga tidak berserat. Buah berjuluk star fruit ini punya rasa khas yang menyegarkan. Katanya itu karena kandungan airnya tinggi. Belimbing madu ini juga digemari karena ukurannya yang besar. Belimbing banyak dibudidayakan di sini karena perawatannya yang lumayan mudah. Katanya, belimbing bisa tumbuh baik di dataran rendah. Yang penting lagi, tanaman ini pengairan yang cukup setiap hari, penyiangan yang teratur, dan pemupukan. Belimbing sudah bisa dipanen 7 bulan setelah tanam. Di pasaran, belimbing madu dijual dengan harga sekitar Rp8.000 per kilogramnya. Mas, nyong bisa ya Mas ya? Ya, Dul. Dul, tolong bersihin sekalian, mau tak bikin kue. Oh, ya Pak. Kata Mbak Yayan, belimbing setengah matang ini akan dibuat kue. Seperti apa ya rasanya? Selama ini, aku hanya makan buah belimbing langsung atau jadi jus dan selai. Gimana kalau jadi kue ya? Sebelum diolah, belimbing harus dibersihkan dan dibuang bijinya. Aku harus memotong belimbing menjadi bentuk dadu. Mbak Yayan bilang, belimbing akan menjadi isi kue koci. Kue koci biasanya sering ditemui kalau ada acara hajatan di kampung. Makanan tradisional ini juga dikenal dengan nama kue Bugis. Kue koci terbuat dari tepung ketan yang dicampur santan, gula pasir dan garam, lalu diadon sampai kalis. Membuat adonan tugasnya Mbak Yayan. Kalau Bu Werdi menyiapkan pewarna alami. Untuk warna hijau, pakai daun suji. Daun ini bagus untuk pewarna, tapi tidak ada aromanya. Nah, kalau bikin wangi, itu daun pandan yang paling bisa. Keduanya ditumbuk lalu disaring. Daun bayam juga bisa sih jadi pewarna hijau. Tinggal pilih saja sesuai makanan yang mau dibuat. Mbak, ini Mbak, belimbingnya udah tak potong-potong Mbak. Atau nuwun, Dul. Oh ya Pak. Mbak Yayan ingin mempertahankan rasa dan tekstur buah belimbing. Jadi, gula pasir yang dipakai tidak terlalu banyak. Kalau sudah, belimbing dimasukkan ke dalam adonan. Oh iya, usahakan belimbing tertutup adonan ya. Selanjutnya, adonan dibungkus daun pisang. Begini cara membungkusnya. Daun pisang dibentuk kerucut, lalu masukkan adonannya. Jangan lupa, sebelum dan sudah masukkan adonan, diberi kantil atau santan matang yang kental ya. Santan
akan membuat licin permukaan adonan. Jadi mudah dilepaskan dari pembungkusnya saat dibakar nanti. Santan juga bisa menambah gurih kue koci. Beres nih, tinggal mengukus selama kurang lebih 20 menit. Tekstur blimbing masih terasa renyah dan segarnya, menambah manis kue koci. Apalagi makannya ditemani sama yang manis-manis juga. Kata Mbak Yayan, blimbing bagus untuk kesehatan. Blimbing juga kaya vitamin C yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada juga kandungan dalam blimbing yang bisa mengeluarkan dahak untuk penderita batuk. Buah emang biasanya sih dimakan langsung atau diolah jadi jus. Nah, kalau buah jadi sayur, ya bisa aja lur. Seperti hari ini, aku mau masak sayur sirsak. Sayur sirsak jadi ragam kuliner unik yang seringkali dimasak oleh sebagian masyarakat Sunda. Untuk diolah jadi sayur, harus pilih buah sirsak yang sudah tua, tapi belum matang sempurna. Semua sirsak yang kupetik, mau kukupas kulitnya. Untuk potongan buahnya, jangan terlalu kecil yo, yang sedang saja. Nah, jangan lupa untuk buang biji-bijinya, karena biji sirsak beracun. Kalau masak, yo jangan sedikit-sedikit lur, biar puas makannya. Aku masak sirsaknya lumayan banyak iki. Lanjut, rebus daging buah sirsak supaya empuk. Sayur sirsak ini bisa dibilang mirip dengan sayur lodeh. Makanya santan kental dari kelapa tua juga disiapkan. Santan kental ini bikin masakanku kali ini makin gurih. Untuk bumbu halusnya terdiri dari bawang, cabai merah, tomat, kemiri, merica, dan supaya harum kasih daun jeruk juga yo. Api wis siap lur, tumis bumbu halus sampai matang dan keluar aroma harum. Bu, itu santannya bu. Ya, makasih ya Bu. Oh ya bu. Lanjut tuang santan kentalnya lur. Daging sirsak yang kurebus tadi siap dicampur ke bumbu nih lur. Masak sampai bumbu meresap ke daging buah sirsak. Biar makin pedas, bisa tambahkan cabai rawit hijau dan jangan lupa daun bawangnya juga. Untuk rasa, aku sih yes lur,
Mirip seperti sayur lodeh, tapi yang ini cita rasanya lebih unik karena pakai buah sirsak. Pokoknya enak lur, jos gandos.